Ta'zim dan takrim lungkuan pertama sekali kepada seluruh guru-guru lungkuan, para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, dan pimpinan majelis ta'lim yang na di tempatnya dan yang na di sekitarnya. Penghormatan lungkuan kepada seluruh unsur muspika kecamatan yang terhormat Tunku Gesi serta perangkat-perangkat desa yang mulia, Tunku Imu dan tokoh-tokoh agama. Istimewa penghormatan lungkuan kepada seluruh para pemuda, para pemudi masyarakat yang na di kampungnya, di mana pada malam yang berbahagianya kami nampak dan kepada kita bersama sampai di mana persatuan dan kesatuan mereka, sehingga mimbar yang begitu indah, suasana yang begitu menyenangkan, dan keadaan yang begitu aman telah terlihat dan terasa oleh Kecamatan Bandung. Semua itu adalah berkat persatuan dan kesatuan. Mungkin bila seandainya para pemuda masyarakat yang di kampungnya hanya kompak tentang berenang, pandai bermain miak di atas air, saling menggunting di dalam lipatan, desersi keluar daripada persatuan, maka acara malam yang berbahagianya tidak akan terwujud. Karena bahkan persatuan diibaratkan bagaikan seekor singa, dalam arti getanya yang bersatu, getanya yang kompak akan punya kekuatan sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh singa. Sebahagian daripada yang maklum di dalam rimba Tuhan yang rayanya, makhluk yang namanya singa, apakah diadakan pemilu ataupun tidak, voting ataupun hana, yang namun dia selalu menjadi raja. Kenapa? Karena kekuatan yang dimilikinya. Sementara makhluk-makhluk yang lain, yang ubud-ubud, yang lemah-lemah, Bandung menjadikan mangsa dan makanannya singa, karena memang mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Apabila kita yang bermaksud kepada sebuah kemenangan, maka backgroundnya adalah kekuatan. Dan bila mana kita yang bermaksud kepada sebuah kekuatan, maka harus dilatar belakangi oleh persatuan. Dan bila mana kita yang bermaksud kepada persatuan, maka harus saling silaturahmi. Tanpa silaturahmi, persatuan takkan pernah lahir. Tanpa persatuan, kekuatan takkan pernah terwujud. Tanpa kekuatan, kemenangan adalah ibarat dari satu mimpi. Oleh karenanya, para hadirin dan hadirat, para pemuda dan para remaja sekalian, khususnya masyarakat Gampung Tengah Blang, umumnya masyarakat yang di sekitar, persatuan yang karena perlu dibina dan diorganisir. Karena bahkan al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tanpa persatuan, kebenaran yang tanpa peraturan dapat dikalahkan oleh kejahatan yang punya persatuan dan punya peraturan. Penghormatan lungkuan yang sangat-sangat istimewa naga kepada seluruh para hadirin dan hadirat kaum ayah, di mana pada malam yang berbahagianya kata musapat siang dalam rangka jadinya si patah dua kata. Semoga kita sama-sama tamu doa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah menjadikan nari yaitu dari babah lungkuan, kalimat demi kalimat yaitu dari rukun lungkuan. Semoga Abu Masih
bujit obat, bujit kenasehat, dan bujit kegunawan. Andai kata ujian, bujit ibarat payung. Andai kata malam, bujit ibarat ija lembut. Bermanfaat orang, manfaat malam, yakni manfaat dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ya Allah, jadikan kami bagian daripada orang-orang yang mendengar perkataan demi perkataan, terus merealisasikan perkataan yang benar di dalam kehidupannya sehari-hari. Mi dan ayah, abang-abang lungkuan Bandung, sahabat-sahabat di tamu doa Allah. Guna pujian kitanya oleh Allah ke orang yang dengar dakwah. Guna pujian kitanya oleh Allah ke orang yang dengar ceramah. Kemudian apabila dalam dakwahnya nah apa yang betul, di dalam ceramahnya nah kalimat-kalimat yang berbau nasihat. Guna pujian kitanya oleh Allah Ta'ala ke orang yang kubur dan ke orang yang amalkan nasihat tersebut di dalam udip kitanya si uro-uro. Mi dan ayah, abang-abang lungkuan dan Bandung, khususnya masyarakat warga Kampung Tengah Blang. Lungkuan hadir di sini pada malam yang berbahagia ini, diminta untuk memberikan tausiah atau ceramah agama atau yang biasa tak kelihatan dakwah maulid. Kasar lungkuan khususnya yaitu ingin menyampaikan sepatah dua kata yang di dalamnya nah satu dua ilmu kegiatannya masyarakat kampungnya dan juga kepada para pemuda yang nah di sini, di mana kegiatannya malam yang berbahagianya kata nampakkan berapa banyaknya tenaga yang sudah kita korbankan, bahkan betapa banyaknya harta yang kita korbankan dengan kasat kita merayakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Drone kaum mak he bak nemagun, he bak persiapkan kanduri. Kaum ayah he bak gemita bahan, gemita peng untuk na kanduri. Menansip di kitanya yang muda-muda, he tak persiapkan tempat, mulai daripada Bunauro, bahkan tak kerja mulai daripada malam baru sampai malamnya, bahkan kadang-kadang sampai ke singa. Nyan tam doa ba Allah Subhanahu wa taala Bandung bejit ke sebab kitanya menambahkan amal kitanya singa di wate uro akhirat. Olehnya putra yang kita lakukan pak malam yang berbahagia. Pertama sekali kita harapkan begitu sebab untuk mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada kita para pelaku. Mulut lungtuan dengar, lungtuan baca, bunuh pak amplop memang sangat luar biasa. Sumbangan katanya, santunan katanya ke anak yatim 2.015.000 per anak yatim. Tamahlum dengan ijakru. Pertama, lungtuan ingatkan kepada mak-mak anak yatim yang amplop yang kanannya nemat bugat, yang adalah harta anak yatim yang simpan bugat, memanfaatkan bugat, baik dipakai kepada sesuatu yang hanya bermanfaat kepada anak yatim atau hanya bermanfaat terhadap agamanya. Kemudian dukungan persatuan yang karena bagainya di kampungnya, tam doa ba Allah Subhanahu wa taala betul-betul ijit ke amal, betul-betul ijit kitanya kepada perantara untuk menyampaikan santunan kepada anak yatim. Kemudian bujit kitanya kepada perantara untuk menghasilkan ilmu kepada masyarakat. Dengan sebab tak buat acara malamnya, dengan sebab tak sediakan tempat ini, buruh kitanya hitamong di dalam orang yang cinta terhadap ilmu,
atau cinta kepada ahli ilmu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun aliman, hendak adalah kamu itu orang yang berilmu, au muta'alliman, atau kalau kamu bukan orang yang berilmu, jadilah kamu orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau bila memang dua macamnya hana mungkin. Orang berilmu kan katanya, orang malim kan katanya, olehnya orang tuntut ilmu yang rutinitasnya mencari ilmu juga ke, yaitu para santri. Jadilah katanya mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Tapi kedihit hanjut katanya kepada orang yang mendengarkan ilmu. Jadilah kamu itu muhibban, orang yang cinta kepada ilmu. Dalam satu riwayat, fala takun khamisan, jangan adalah kamu orang yang kelima. Bak sabo riwayat, fala takun rabi'an, jangan adalah kamu golongan yang keempat. Golongan yang keempat kan orang yang berilmu, kan orang yang mencari ilmu, kan orang yang mendengarkan ilmu. Yang keempatnya fatahlik, maka binasalah kamu. Menyalam riwayat kan orang alim, kan muta'alim, kan orang dengar ilmu, kan orang yang cinta terhadap ilmu dan ahli ilmu. Maka yang kelimanya adalah kelompok yang binasa. Yang paling penting daripada inti acara katanya Pak Malam yang berbahagia. Karena implementasi daripada acara itu Pak Malam yang berbahagianya adalah cinta terhadap Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutuskan untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk menjadikan manusia ini berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang diibaratkan bagaikan lebih halus daripada dan lebih tajam daripada mata pedih. Yang jalan yang lurus. Imam Al-Ghazali berkata, berangkat seorang yang dijak pada jalan yang lurusnya dipastikan selamat pada orang akhirat. Tapi jalan yang lurusnya adalah bagaikan sehelai rambut, bagaikan mata pedang, halus dan tajam. Bak saja. Menggeser uya beo kan le jalan yang lurus. Menggeser unun bacut kan le jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurusnya yang betul-betul pas batin. Tetapi Imam Al-Ghazali juga memberi kepada kita yang tapi gedi kita yang han tajak pak jalan yang lurus, han tajak pak jalan tengah, belelah tajak pak jalan yang tahu dengan jalan yang lurus. Insyaallah urang akhirat tengah selamat. Tapi menyeberat tajak belah unung atau berat tajak belah uya jauh dengan jalan tengah-tengah yang dikhawatirkan kepada kebinasaan urang akhirat. Yang jalan yang tengahnya itulah yang diibaratkan dengan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itulah akhlak yang mulia. Khairul umuri awsatuha. Urusan yang paling baik itu adalah tengah-tengahnya. Putra makna tengah-tengah kan berat unung dan juga kan berat uya. Contoh yang kemangan hukum dan mesej akhlak kita di dalam berharta. Nyanal macam akhlak menyangkut dengan harta. Belah unun kriit, belah wia tabzir, bak tengah-tengah gekun dengan sahak. Belah unun kriit, belah wia boros, bak tengah-tengah gekun dengan murah. Kriit, arti kriit tidak mau mengeluarkan harta pada yang berhak dan bermanfaat. Yang kriit itu
Menyelambah hajeh na lain lo. Na kriat, na liat, na lukiat. Menyekriat yang biasa-biasa. Menyeliat yang keluar biasa betul. Menyelukit yang sangat-sangat luar biasa. Orang yang kriat yang getem kudubiat harta kepada yang berhak dan yang bermanfaat. Orang liat yang kedua gahang pakai. Yang liat itu. Draw agak geperle tapi hanak pakai gedul. Surah hanak ni yang kamlai musom mati pajupui yang kali itu. Nah yang rabau macam tu likit menyepeng kagikatnya yang ada sakit di hanak pakai li yang likit. Menyana itim tamang lam WC yak pajupui ketimbang daripada ipaju di luar WC. Yang penting baik itu pulingan yang lekit. Yang kriat liat ulam lekit yang akhlak tercela. Kemudian sabar tu rawiyah tabzir. Tabzir yang biasa kita tengokkan mubazir. Makna tabzir pun mempergunakan harta pada yang tidak berhak dan tidak bermanfaat. Yang tabzir. Menyekriat guna na yang berhak hang tempo duit, na yang bermanfaat hang tempo duit. Sebaliknya adalah gugun dengan tabzir. Orangnya dikatakan dengan mubazir. Mubazir itu adalah ikhwan syaitan, temannya para syaitan. Contoh, anak muda ini juga turnamen bola voli. Yang mungkin minta dana, purle dana sekitar 30 juta. Ibaho peng sampai keroroi yang kana peng 30 juta. Ijak tu bang kuaji lengpungnya. Ya, kebetulan kuajinya lepeng bacut dan meung bacut ya. Ikut le anak muda. Tunggu haji, kamu anak muda rencana buat turnamen poli. Habis dana sekitar 20 juta. Kali kamu dapat peng tapi kedodom yang nak peng 10 juta. 20 juta tu anak peng. Dan yang haji menyahana peng ke bancara kabuat turnamen. Yang tu rencana kamu jak kena bang haji kena ya laporan tanya. Nampak kamu depu tunggu hajinya adalah orang murah hati. Tikun kuajinya orang murah hati, meri bedah boleh kedoi, udah ujung kuaji. Duda ada yang padu mantep. Leblu kuaji, kabere kuaji. Awakah kutaho jubena yang hansip baklum kacok. Leblu imam berangkat dulu yang hansip baklum kacok. Nyan pakai peng ke turnamen poli atau turnamen bola. Nah manfaat mah? Nah, hana. Nah hak aku pakai harta kena ke turnamen poli. Hana. Nyan tungku hajinya bukan ganyan orang yang mubadzir. Mempergunakan harta pada yang tidak berhak. Nyan juga akhlak tercela. Yang bak tengah-tengah kita, yang bak tengah-tengah haji adalah bukan dengan saha, murah hati. Putra mana murah hati? Mempergunakan harta pada yang berhak dan bermanfaat. Sehingga nagukun orang murah hati, tapi gaknya hana harta, gukun cip orang murah hati. Pakal ke sebab makna akhlak adalah adanya sebuah kekuatan di dalam jiwa. Dari kekuatan yang ada di dalam jiwanya, lahirlah perbuatan-perbuatan secara ikhtiari. Tanpa berhajat kepada fikir-fikir. Contoh, na orang watai kekalan orang melarat mududum dalam jantung tu mududun anu hati rencana guna bantu tapi hanangan bantu. Hati kekalan orang melarat langsung mududum dalam jantung tu guna bantu tapi hana harta ngan bantu.
nyan urang gahian nyan bukeun urang murah hati. Sebaliknya nafidha urang iganya wate gekaleun harta gop yang ketia-tia langsung gecok hana payah pikir-pikir ke pun halia hana halia akibat wate dia gecok kiban akibatnya hana gecok hana pikir-pikir asai di harta gop langsung gecok nyan mengambil harta orang secara spontan itu adalah perbuatannya empat terjadi dari kekuatan yang na dalam hati nyan gekeun dengan akhlak. Perbuatan yang terjadi secara spontan tidak butuh kepada pikir-pikir yang didasari oleh sebuah kekuatan yang tertancap di dalam hati kita yang gekeun dengan akhlak. Apabila perbuatan yang get maka gekeun akhlak get, apabila perbuatan yang buruk maka gekeun akhlak buruk. Nyan contoh akhlak. Nabi dilahirkan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nyetabuh mana bahasa Aceh. Tok lum diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat manusia berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang pasti berjalan di atas siratal mustaqim. Dan urang yang berjalan di atas siratal mustaqim dipastikan urang yang selamat dan urang yang gekeun dengan urang yang sukses, yaitu selamat bak neraka tameng dalam surga sebagaimana lumpuan bahas iklam abanya di kampung Suya. Nyan inti daripada kita tak perayaan Maulid mangat tak ikut jejak-jejak Rasulullah, mangat tak ikut akhlak yang neba dan yang nepurna oleh Rasulullah. Cuman Pak Malam yang berbahagianya Umi dan ayah abang-abang lungtuan kasar rencana kena periksa kesehatan madamnya. Jut mi. Lung kena periksa kesehatan. Gedayo mandum yang naik sini sehat atau hana sehat. Jut na. Jut. Ya, tapi hana alat untuk periksa. Hana alat medis. Kira-kira mah, nyo gedayo yang katruk kena sehat atau hana sehat? Sehat. Sehatnya na dua macam, na jasmani dan rohani. Jasmani tubuh, sehat tuut dia saja, sehat ke iem dia tadua. Rohani adalah roh kita. Monya tubuh kita nyo kapasti sehat, sehingga katuk betul. Lung tayang tiga tu, rohani kita nyo, roh kita nyo, na sehat mah sehat. Orang yang sehat rohani adalah orang yang selamat. Ya, maka orangnya payah kecil kita yang sakit, kita yang nak kena atau sehat. Menulis di dalam kitab oleh Imam Al-Ghazali. Ketahui olehmu, sesungguhnya tiap-tiap anggota diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan yang terkhusus. Bina anggota tubuh yang dipegat oleh Allah Subhanahu wa taala katanya karena tugas khusus. Apabila perbuatannya berjalan lancar, maka dikatakan anggotanya sehat. Apabila tugasnya hana berjalan lancar, maka dikatakan anggotanya sakit. Munjanjan berjalan, munjanjan tidak berjalan, munjanjan tapubut, munjanjan hana tapubut. Berarti anggotanya munjanjan sakit, munjanjan sehat. Misalnya mata. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat. Pertama yang dimaksud adalah melihat sesuatu yang berfaedah. Ngiang atra-atra yang na faedah, hana ngiang atra yang hana faedah, apalagi yang berdosa. Yang dimaksud.
Apabila mata kita nyo tangin ba'atra yang berfaedah, nyan berarti gugun kita nyo tasyukur nikmat mata. Apabila kita tasyukur terhadap nikmat mata, maka Allah Subhanahu wa taala akan ngeganda-gandakan nikmat yang lain. Sebagaimana kata dengan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan sungguh jika kamu syukur terhadap nikmat yang sudah kuberikan, la azidannakum, sungguh pasti aku tambahkan kamu nikmat-nikmat yang lain. Yang namanya tambahan yang pasti apa yang lain. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan sungguh jika kamu kufur, jika kamu ingkar terhadap nikmat yang sudah diberikan, inna azabi lasyadid, tunggulah, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Baik ino di dunia maupun tengok wate pura akhirat. Mata kata pergunakan untuk melihat sesuatu yang bermanfaat, yang nikmat tamah-tamah ke Allah, baik bak mata maupun bak yang lain. Sehingga natakalan lagi tanya, na urang umur kesertuh 20 gebaca Quran hana payah pakai kacamata. Nak tahun kalian ni. Ya, umur urang kesertuh 20. Nauri neng ya umur 20, nauragam umur 20, gebaca Quran lagi biasa, hana payah pakai kacamata. Gilinyung geh, hana geh, wadah tak pegah apa. Hati tak pegah, walaupun ubud tak pegah, langsung diri. Pakai karena bersyukur nikmat mata, karena bersyukur nikmat gilinyung. Dipergunakan gilinyung untuk mendengar sesuatu yang bermanfaat. Jadi mata kita yang dikatakan dalam jarak yang normal, yang gekun mata kita yang sehat. Jarak normal mesti ono. Jid tamu baca yang sehat mata. Ladung urang punya jarak normal hantu kekala. Payah kujuh lo baru di. Yang berarti mata kakurang sehat. Karena kala ladung urang ya, tengah gedang-gedang yang tret imu suapi. Gecok api lengkeh, gelu. Gebuka api. Biasa ikut muno iganya kan payah kuyo. Nah yang munan kuyo. Moya munau handu. Atim tamah jauh baru tu. Yang tanda mata kurang sehat. Nah sabah macam moya ono handu. Pajak baru tu iganya. Belum tamah tahu gugi munan. Oh si pulan nyan mata kurang sehat. Menanti jarawa kita yang apabila ate meregam, ate tak pelih, ate tak lipat, cuko, ate tak putupat, ate tak peleh, tupat. Nyan tanda jarawa kita yang menang sehat. Gelinyung kita yang ate pegah apa lekop dalam suasana yang normal kita dengar. Gelinyung sehat. Lidah kita yang ate tak pegah apa manteng terang. Lidahnya sehat. Kaki kita bisa melangkah kemana saja, kakinya sehat. Olehnya perut kita dia tak pajuh berangkap buah. Yang tanda perut kita manteng sehat. Pajuh Indomie yang poh 6 bunga biasa. Pajuh sambai poh 8 bunga asih. Yang tanda perut sehat. Jid ia mame jid. Pajuh kerupuk muli yang hana masalah. Olehnya pajuh mesti dia kamen hana kuku, yang tanda perut kita dan tubuh kita mentang sehat. Ladung urang watai ke pajuh campli, cerik ke? Atau geje kupi mangen, kupi hanya geje. Alenya yang kereng hanya pajuh, kerupuk muli yang hanya pajuh. Hang dia ke baju. Buhan dia ke baju kaya. Tanah cak dia ke baju. Dong tanya mbak drone, urang yang hanya baju kerupuk muliang tapi dia ke baju hang. Nyan perutnya sehat tu sakit.
Orang tanah je kepada yang buhan je kepada nyan perut nyan sehat ke pakai tiba diciptakan perut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tugasnya adalah untuk menampung makanan dan minuman. Di saat makanan hanale bisa tertampung oleh perut nyan tanda perutnya sakit hana sehat kan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nan diciptakan sebuah bentuk begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk berubudiyah kepada aku. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan gitu manusia dan jin adalah supaya katanya dipersiapkan katanya untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang berarti putra tubuh secara kasat mata, nah bentuk gedanya yang abstrak, kemudian yang kedua nah bentuk gedanya yang konkret. Yang konkret yaitu tubuh, yang abstrak bentuk gedanya adalah roh. Nyawang gedanya. Atau takun dengan kalbu gedanya. Nyan ba'ate gedanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga nah tugas tertentu. Dah tugas tertentu. Yang pertama berilmu, yang kedua hikmah, yang ketiga ma'rifah, yang ketiga cinta kepada Allah, cinta kepada ibadat. Baik jaitan dan tugas terkuahai ingat. Pertama diciptakan hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tugasnya adalah untuk berilmu, untuk makrifah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Menyelam ate katanya mina ilme, berarti ate katanya na dilakukan tugas. Menyelam ate katanya na makrifah, berarti ate katanya na dilakukan tugas. Apabila tugas itu berjalan lancar pada anggota katanya dalam ate katanya, maka bukan ate katanya sehat. Sebaliknya, apabila dalam ate katanya hana ilmu, dalam ate katanya hana ma'rifah, hana kenal terhadap Allah, ate katanya hana cinta terhadap Allah, ate katanya hana cinta terhadap ibadat Allah, yang bertanda ati gudanya sakit. Ulang tiga kali mak. Bila lang ati gudanya na ilmu galak kepada Allah, mengenal Allah, ati gudanya sehat. Bila lang ati gudanya hana ilmu, berarti ati gudanya yang adalah sakit. Ya, lu tanya yang dibadong tiga kali mak. Kira-kira katanya yang na di sini orang sakit hati atau sehat hati? Nyanci jawab lagi. Bunuh dia yang sehat, sehat. Jasmani sehat, sehat. Rohani sehat, sehat. Tanda sehat rohani, na ilmu, mengerti, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nekit tengok jara sehat, kosong yang najak buat dalam kau ni. Nak buat ini yang punya. Nah, pura pemalam, purona malamna, rame urang jak, rame padu pelurau, leh belum, natruk leh belum, lebih, buat belum, lebih sebentar, mong belum. Mengpuluh lebih nyauragam 8 nyaurinang udah yang uragam 8 uragam le yang merentol lebih mengpuluh ni anak terang lu dengar lebih 60 jadi kira gede 61 62 60 le kira ju 60 gede tak urinang muhe lengampung daya padu
Mana urinang maheko, urinang balik. Mulai daripada anemian SMP sampai urun tuha, kira-kira apa duna? Nah, dua tu lebih. Tak kira dua tu di mentang lebih. Ya, na puhana 20 lundeng kakak bapa kisi kuno oleh 20 wahai pak kisi. Man 20 kepala kakak yang kan 20 wakil kepala. Alian lang kakaknya kena dual hedo ni menang tak kira cuma teng 200 dek lebih. 200 ro urinang yang balik artinya 200 ro urinang yang kau wajib mencari ilmu fardu'in. Mida ilmu fardu'in tauhid, ilmu fardu'in fikih, ilmu fardu'in akhlak. Ilmu tauhid mengasah itikad. Ilmu fikah mengasah kamu suci, mengasah katum aurat, mengasah ta ibadat, mengasah kamu amalat, mengasah kamu bertransaksi, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, mengasah katanya dengan ilmu fikah. Alian yang kelih ilmu akhlak, budaduri yang terdengki, alian yang nasihat, yang ikhlas, yang ria, yang tamak, yang zuhud. Kupu budaduri katanya supaya mangat selamat ibadat kita. Tupu mengerti ilmu tauhid, mangat sah iman, itu adalah pondasi. Sehingga bukan ilmu tauhidnya adalah usuluddin, pondasi agama, dasar agama adalah tauhid. Orang hanya mengerti tauhid sama dengan tidak dikatakan orang yang beriman. Nauzubillah. Orang yang hanya ilmu fikih, hanya gedong cara mensuci, hanya gedong cara ibadat. Tapi ketika ibadat hanya ilmu, maka ibadatnya mardud tertolak. Fakullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa orang yang beribadat tidak didasari dengan ilmu, maka ibadatnya adalah tertolak. Bahkan tertolak karena boleh jadi dilakukan sesuatu yang terlarang di dalam sembahyang atau di dalam ibadat. Contoh, ladung urang hana gedeku menggerak lehega turut-turut betir maya. Hana gedeku ya. Bermayangna. Sehingga karena hana gedeku yang bisa batalkan mayang dalam mayangnya menggerak-gerak. Biasa takalan ate sami Allahu liman hamidah. Tigil-tigil gedeku amte sami Allahu liman hamidah. Nya betir mayang. Mengeko apa? Yang hadro sami Allahu liman hamidah tetap. Nyeganya mengeko sami Allahu liman hamidah, hamidah, hamidah. Betul semayang. Germayang betul. Tapi ilmu gahana nyo sayang. Ilmu lebih berat sayang lu. Ke orang yang semayang hana ilmu ketimbang daripada orang hana semayang sama sekali. Yang biasa tak kalau. Alian yang kedua, neji pariksa ba ulun tung ismayang di masjid di hari Jumat. Gerajaro ladung bere. Gerapa lihat jaro. Alian gerababah bere di situ. Di paso ia ledung yang kakurun bere. Istinsyak paso ia lam hidung. Kan pasoan jaraw. Yang biasa ada kala ulung pasoan jaraw kan? Ya, pasoan jaraw. Yang geyu paso iya, tapi salah ina hana pupu sunatnya. Paling-paling tidak menghasilkan sunat. Menya yang geyu mak yang sunat paso iya lam babah beserta lam hidung. Ya, minta cok iya terciku mana? Lam babah tapaso sekaligus lam hidung. Asai kaitan mang hidung yang keun istinsyak. Kehasil pahala tunat. Punya yang galau tarik butruk kono kaisum. Yang lebih galau, punya tarik lewatnya lemnya je kubat ke ulem.
Nya tertarik boleh lewat long buduk kono. Nya je ko sakit ulai, migrain ngenyan boleh. Kena sakit ulai udung tang-tang. Nya ngenyan boleh. Nya bejai thak mi jai thak ku tu. Nya bacun dah cengam dari nya tudi kenolnya na ku ke kotoran-kotoran lai hidup di jubir. Nya inang ka salah bacut ka pasal iya, ka pasal negara lai hidup. Gerah muka. Ladum habis bulut, ladum hana habis. Gerah sapai. Ladum habis bulut, ladum hana habis, bengkai tinggal. Yang paling biasa le perbedaan yang terjadi urang watai ge sampo ule. Nya bele. Watai sampo ule yang biasa tu rame urang bico ia dubo bak tala. Nak tahu nak ayah sinyak menan ni. Bico ia sam dubo bak tala. Yang geyo sampo ule putala. Ule. Talak itamong dalam muka dong. Talak ni dhon itamong dalam muka. Batasan muka tempat tengok urang biasa ujung ke anak geliongnya nyo muka. Tempat tengok urang biasa, hana si urang luar biasa. Nah urang luar biasa tengok ino pun ya. Ino hana nyo yang hana nyo pun kira muka tu. Hana karenanya luar biasa. Watang boh ia batala sama dengan hana sampo ule. Hana sampo ule, hana sahudu. Hana sahudu, hana sah maya. Yang sayang getnya sabi-sabi urang yang maya. Dua. Yang kelhe, nyo yang le kamu yang agam-agam atau yang muda-muda. Na anak muda asauro itinggah masjid. Dalam perjalanan itamong masjid ya mayang atas. Musim model lu anak muda lewenya model guru ke iya. Bajai oblong panu. Kan kai melewenya kalian anak mudanya hati tinggung hati ruku dua dalam kan. Idu tinggung biasa kada dua dalam. Pakai sahabat ke yang luar guru. Bajai apa ni? Hati semayang ruku Allahu Akbar. Muji ingat bajai. Na yang duh, na yang nadu. Watai sujud Allahu Akbar. Nyan bajai muji ingat luwaikan. Luwa kolor ikan di luar. Yang ladum tetakalan kaja luwa dalam nuku mudah. Kambo beriju. Bineh-bineh yang puakan perincuan yang duh. Padahal perincuan yang adalah bagian daripada aurat. Tuha aurat dalam semayang. Hansah semayang. Yang kita sayangkan ku dalam perjalanan dari Banda Aceh ini ke Ubirin. Asauro itamong dalam masjid ya semayang asa. Tanda ku anak mudanya kaideng semayang. Sehingga dalam safari dalam perjalanan di imsilah ya semayang. Tapi sangat sayang ilmu tentang semayang. Nyan uraga. Urinang lagayang ni. Na yang ladung butoy ikan hukum. Ladung mana butoy. Ladung urina ngatih keung ina ikan hukum. Ladung ina yuk keung. Ladung ya tih keung mana. Ladung ina yuk. Yang butoy iyuk keung atau yuk tih. Halo. Yang butoy tay kata ikan hukum ina ya tih keung atau yuk ina. Yang nak semayang ci bersuara. Yang nak semayang atau yang nak semayang pun jauh utang pakai dan. Icung balik. Ia dia pun yuk. Yuk tenda. Ia dia. Ino batrah. Orang je ia dia luah.
Orang je hiatia keung, iron pat. Ba tengah keung. Alah, jumpa pun. Yang betul menau kan. Ya, hai tiah keung dah keun. Hai menyai no tak ka hai deng. Buat tiah keung. Maka lah dulu yang phom tu pakai anak lu phom. Yang hanang phom kena uyuk keung ikan. Nyo menyegikan lukum lewi nang uyuk keung terbuka aurat. Hanabe tutup aurat dia. Hansah kemayang. Tapi kejadiannya ramai. Ya, maka cocok. Fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka amalannya ditolak. Alenya sah amalan. Amalan kita nyonya makbul. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi fala lagi dijanjikan. Yang pahalanya berkekal sampai urang kiamat tengah bertempat cok kiban. Yang harusnya ilmu yang kelhe yaitu ilmu akhlak atau dengan ilmu tasawuf. Mangat selamat ibadat, mangat selamat pahala ibadat dek sampai anju dan gugurnya pahala ibadat. Nyan menyena ilmunya lam ati kita nyomi berarti ati kita nyomi sehat. Menyahana ilmu lamati kita nyan berarti hati kita nyo sakit. Ramai orang yang sakit hati, tapi hana gelupu. Berbeda dengan sakit badan. Munya orang sakit badan langsung gelupu. Wate orang bunuh mata ganyan yang kakabur, gelupu kakabur, langsung kejak badepot dia minta ubat. Han hasil ubat badepot kejak bad dokter. Hasil bad dokter umum spesialis mata. Hasil no Aceh gejak ke Jawa. Hasil di Jawa gejak ke Malaysia. Uluan nanggro dipabi peng dipabi wate gejak ubat gara-gara mata tidak lagi membaca, tidak lagi bisa membaca WA. Dipabi kubena harta. Menanti orang yang sakit tu wate saat tu yang sakit langsung duduk pun sakit dia minta ubat. Orang punya sakit tubuh langsung gepur ubat. Tapi orang sakit hati hana gedupu hati ganyan dalam keadaan sakit maka hana getim ubat. Padahal sakit tubuh hana mengefek dengan mati. Sakit tubuh hana mengefek dengan sesudah mati. Tetapi punya sakit hati mengefek wate mati dan mengefek wate kita nyul dia mati. Namdaleh selamat iman urang mati gara-gara apa ke namdaleh hang selamat iman urang mati ke gara-gara tuung sakit namdaleh hana gara-gara tu sehat na jaminan keselamatan iman hana gara-gara tubuh sehat na jaminan mati husnul khatimah tidak ada. Tapi punya sakit hati yang pertama mengefek di kuatan nyawang itu biar dalam badan. Yang mengefek. Punya sakit hati mengefek kuatan peluk ke dalam tubuh. Punya hati sakit mengefek kuatan tajak bak sirat. Kuatan tajak bak titi tinggal mengefek gara-gara hati. Artinya berangkapan sakit yang nampak badan, berangkapan sakit badan tetap habis selesai dengan gudanya kata mati. Orang kanker otak mati, dia mati hanali kanker otak. Orang sakit keiang, dia mati hanali sakit keiang. Orang pun sakit perut, dia mati hanali sakit perut. Orang buta, dia mati hanali buta. Orang yang lahir dalam keadaan butanya dia mati macam buta ni. Nak buta yang tu. Orang yang saya mati.
Nanti jauh ke bang. Hana. Urang bangai dalam udip, dia mati cara menduk. Urang dia matinya mandum cara pengetahuan ganyan tembus. Lam udip bangai, lam udip hana beh tu pakai terhijab. Tapi watai kamati kita yang bandum cara satu tingkat. Gejit negeri Nabi an-nasu kulluhum niyamun, manusia seluruhnya dalam keadaan tertidur. Faidamatun tabahu, apabila mati baru jaga. Nyo dalam keadaan udip nyo tengah mendung. Drone yang dua inan tengah, lu yang dua ino tengah. Tengah pun hana mengerti yang sebenarnya. Lagi ulun tengah hana mengerti keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Begitulah katanya yang udip royo hana teduku yang sebenarnya. Ulun tengah pajan baru teduku yang di sekelilingnya, di saat ganyan jaga. Katanya yang udip royo pajan baru teduku yang sebenarnya, di saat katanya mati. Yang begitu mati Tuhan. Nyo ulun cik katanya ini hilang kubur dehekalan anu yang tu ino malamnya. Dehekalan anu yang naino malamnya, dehekalan anu yang rumah, dehekalan anu yang bak kedai kopi, dehekalan anu yang sedang taat, dehekalan anu yang sedang maksiat. Anu yang sedang taat menggembirakan mereka, anu yang sedang maksiat menyusahkan mereka. Dehekalan itu. Na mudhun, hana mudhun. Munya watai udip, ilikut tameh handu takalat. Watai dia mati, busut. Watai udip, ilikut tabeng handu takalat. Watai kata mati, jangankan tembok. Tanah 7 lapihnya. Busut di takalat. Faidamatun tabahu, apabila mati baru jaga. Begitu nyawang itu biar lambadan, jaga dia. Mati nyo lago lagi ke pegah li gure-gure nyo lago lagi ke pegah li para ulama nyan wate kai tibe nyawang baru tadu kuatanya munyo golom nyan anak nyang kejir rame urang yang tamang kubu ibarat daripada urang jauh. Man dakhalal qabra bila amalin kaman dakhalal bahra bila safinatin. Urang yang tamang kubu tanpa amal yang kapantan lagi urang dluh lam laut tanpa kapai. Menyedajak lam laut hana kapai. Nyan kemate di kurung persen. Selamat 1%, bahkan 0, sekian persen. Urang tamang lam kubu tanpa amal, urang hana semayang jumate tamang lam kubu, urang hana taubat tamang lam kubu, urang kubur maksiat tamang dalam kubu. Kuburannya adalah tempat yang penuh dengan kebinasaan. Munya urang lam laut, urang yang buhuknya. Yang lebih berharga baginya adalah jeragen. Yang lebih berharga baginya adalah bahan bekas yang sudah tapung pangin tapi keganya dalam laut. Itu lebih berharga ketimbang daripada saboh umpangmu. Urang tengah mencapo-capo yang laut gelakai bantu bagi dia. Tengah gelakai bantunya tak tawarkan baginya. Wahai abang, wahai ayah, kulunjuk kedon bahan bekas atau lunjuk gedon saboh empang dijawab oleh urangnya ilung bahan bekas karena bahan bekas yang bisa menyelamatkannya tidak bisa menyelamatkan. Begitulah perumpamaan urang yang dalam kubu. Mak kitanya yang dalam kubu, ayah kitanya yang dalam kubu, lato kitanya rumah kitanya anak kitanya yang dalam kubunya. Mencapo-capo dihei kita yang udip ayah dihei anak gelakai bantu mak dihei anak gelakai bantu lato dihei rumah
Beroi anak gelakai bantu. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri memanggil suami dan anak-anaknya untuk membantu. Walau sikre astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Nyantakan dikre lebih berharga kenyan daripada aku lain. Astaghfirullahaladzim lu leke ampun dosa badon ya Allah. Li dosa lu wali walidayya dan bagi dosa dua ibu bapak. Anak yang berdoa laginya ni berdoa munan diterima oleh Allah. Sebagaimana doa ulunsi terhadap anak lagian doa munan diterima oleh Allah. Nyan yang sangat berhak. Tapi uronyo karena dia mantau udip atanya hadir takalan mak. Atanya hadir takalan wahai ayah. Atanya hadir takalan wahai para pemuda. Tapi yakinkanlah itu semua akan kita lihat dan akan kita rasakan. Sama dengan mi dan ayah para pemuda sekalian. Betanya lam udipnya ibarat daripada lam lumpau. An-nasu kulluhum niyamun. Manusia seluruhnya dalam keadaan tertidur. Berarti kelakuan yang terjadi dalam udipnya ibarat daripada lumpau. Lumpau nyan pura-pura akan bit-bit. Lumpau sementara tidak abadi. Kategori senang dalam udip, nyan senang dalam lumpau. Pura-pura dan sementara. Kategori menderita dalam udip, nyan menderita pura-pura sementara ken hakiki dan ken abadi. Yang beryakin menyaragu nejijak periksa nejidu dengan orang yang nekira ledon menderita, nejidu dengan orang yang nanggap ledon bahagia, neduk nepegah haban netemayang nekalan pikiran ganyan tenang atau menyeurangnya na ibadat pasti tenang pikiran walau udip miskin. Menyeurangnya hana ibadat pasti hana tenang pikiran walau udip dalam keadaan banyak harta. Yang pastinya karena dalam Quran juga ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yakin olehmu hanya dengan beribadah kepada Allah Ta'ala hatinya tentram. Tanpa ibadat tentram. Menyeurung na tentram hati gara-gara harta. Tanpa ibadat gara-gara harta tentram hati berarti sulit Al-Quran. Menyeurung tentram hati gara-gara pangkat dan jabatan sementara ibadat hana berarti sulit Al-Quran. Gedanya orang yang beriman tayakini Al-Qurannya adalah benar. Hana sulit. Al-Quran mengatakan hanya dengan beribadat, hanya dengan mengingat Allah, hati akan tentram. Contoh, tidak orang cukup kecil, gelumpo kaya, tidak orang rumah ganyan gubuk, tameh rumah ke kaya bulat-bulat. Ahli rumah ke krian, bintih rumah kadang-kadang kulit krian. Gelempor tu ganyan kah kaya. Rumah kita sangkau ke masjid 2 lapis lah. Olehnya motor ke gelempor menghiper lah di halaman rumah. Yang kiban perasaan ganyan dalam lumpur luar biasa. Cukup tenang. Habis tenang. Tengah gelumpur-lumpur kaya, enggak jaga. Bangga usamping ka alir trian. Buno spring bed. Nyoka alir trian. Bangga kalan bak binti. Kulit trian. Buno tembok
Gukalan watih deh cahaya bulan ubung baliho caleg yang lewat buno yang deh baganyan loteng baru geduku rupanya kulumpo kaya seandainya lumponya jadi kenyataan alangkah bahagia. Tenang dalam lumpo, pura-pura dan sangat sementara. Begitu jaga berhadapan dengan yang sebenarnya. Sebaliknya kayak nanti orang gelumpo menderita. Tidak orang kaya gelumpo rampok lego. Harta kabejo, kurumuh kadipo, anak kalipo. Ganyan kadikat. Diikat ipulungkop igilha bataku gekun liureun kayanya hai perampok kakapoh pulmoh leung kaku kapoh kakapoh leung kaku kapoh harta leung kacok gede mendung leung kumohon bakah bek kapoh ijawab le perampok drodron wabi icok kudeung sap ipuduk bataku satu ikuli perampok dua dipikirkannya menyeduk balhen tu langsung putus aku ikuli perampok meratip itu nah perampok gak kain nah meratip bang itu kerana ada orang tak nak poh gak yang meratip nah ada nak poh gak yang meratip nah meratip bang gitu leurnya Allah Akbar kanyan la ilaha illallah naku dijawab le abangnya la ilaha illallah leukun la ilaha illallah itima mati hodot ke abang yang meninggalnya dalam surga pakare dalam surga mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah ai ma'al faizin diberangkat seorang yang akhir kalamnya la ilaha illallah tamang surga tanpa hisab gara-gara gemerti kuno akhir kalamnya la ilaha illallah seolah-olah ikun le urung poh yan kalalung ibangga kai demi drone tamang surga lung siap tamang neraka karena gemerti ada dalam surga bertengah-tengah gemeratip lewat kaya yang gelompoi rampok dia gemeratip pring jaga anak jadi ikut kedua gila rampok ban jaga gugu apa kedua tu manteng kamu gugu ala unun manteng mana miet gugu ala uya manteng anak miet baru kedua rupanya lumpo kuno untung lumpo tandai kenyataan kabin. Diulangkan yang lumpuh kaya mana? Gaandai. Tandai lumpuhnya jadi kenyataan alangkah bahagia. Orang yang kaya yang lumpuh menderita. Tandai lumpuh jadi kenyataan kabin. Itulah kehidupan. Jadi berangkapu sakit, berangkali anggota sakit berakhir dengan kematian. Tapi sakit hati ini hanya berakhir dengan mati. Mengefek watai gitu mati. Watai tanah mati itu godaan yang hebat. Orang taruhannya adalah iman. Orangnya adalah udip katanya mau iman. Watai katanya tak kena mati yang iman katanya diusaha dikeluar oleh iblis. Maka tu iblis dalam tabah riwayat hidro iplemah bukan berbentuk hidro berbentuk ayah ikun legend yang bentuk menyana sayang kedro kana katetet agama mak ikun li ayah menyana sayang kedro kana katetet agama ayah agama mak Nasrani agama ayah Yahudi. Yang maksud le iblis
agar anaknya baik mati di hati Islam, baik mati di hati iman. Tidak pakat ke Nasrani, tidak pakat ke Yahudi. Nah, yang sabar riwayat urang wate kena matinya gerah luar biasa. Yang kejut dalam urang bukan ate urang karena raanyan kan becok iya gesiliat tak bibi. Muteo nggak boleh gerah, hampure. Dong nagrah, seandainya seluruh ia yang nadi-nadi bumonyo tak tungeng yang berpung gaknya, han boleh gerah lima. Nyambang terohan gerah. Pulau tak dilihat iya. Tapi hana buku yang iya yang dilihat juga. Tapi kan tak boleh gerah. Yang dalam suasana yang lainnya datanglah iblis. Ime iya. Diperpadai dengan orang yang paling akrab dengan calon orang mati. Yang kena mati anak, yang paling kerap anaknya dengan mak. Maka iblisnya berbentuk dengan mak orang yang kena mati. Wataikala lean iya gemele mak ikun mak nabi mak ia nyan kelum dua ni. Dijawab lemah iblis yang berbentuk mak. No. Dari borokan sampai uronyo ni. Lung sayang kakat kegata. Pemberian lung borokan kegata ni tanpa syarat. Tapi uronyo ni harus syarat. Pu syarat ji mak. Ani baru lung di ia nyo kegata. Tak ikrar dengan lidah kata. Lung sebagai Tuhan kata. Dijawab liana niti mak lidah lung kakrih mak lidah lung kacekang mak hasilnya lung ikrar lung sebagai Tuhan anu mihade ka ikrar lung sebagai Tuhan ka isyarah anu dengan anggota kata mak anggota lung kalungku mak haile lung lah anu mihai ka isyarah dengan anggota ka isyarah dengan lumpuak mata ka mak mata lung katepet haile lung dut mata lung kateblia mak haile lung pet anu mihai ka isyarah lumpuak mata ka isyarah lam ateka lung adalah Tuhan kata nyan pak wate nyan mi dan ayah para pemuda sekalian ngenku dapatkeun iman jawab ji adalah dengan makrifah yang dalam masa kita hidup. Apabila dalam hidupnya kita yang taturi Allah, maka hanta pakai orang yang kita yang adalah Tuhan. Tapi dalam hidup hana makrifah, maka sangat boleh jadi na'udzubillah cuma na'udzubillah orang relay iman watanya wang kena tibit dalam badan. Hana ma'rifah wa ta'udid itulah yang dikatakan dengan hati kitanya tidak sehat. Hana sehat hati bisa menyebabkan orang mati di luar daripada iman. Na'udzubillah. Roh lampubu kita yang le malaikat marrabbuka so Tuhan kata muyahana taturi wa ta'udid pada tetap saja urut tanyo kesi lang kampung hana katuri tu urang kita yang sawa kesi ino kampung yang pandai katuri jauh baru datang jauh bila katuri Allah Ta'ala hana katuri lama tahu dek tidak mengerti sifat-sifat Allah hana katuri Allah mungkin saya jawab dalam kubu Allahu Rabbi Allah adalah Tuhanku le urang yang talqin rupanya dia dua malaikat Gejak badron, yang pertama malaikat mungkar, yang kedua adalah nakir. Dua-dua malaikatnya adalah pandua makhluk Allah. Saban lagi drone, kan gejak ku ya drone, kan gejak ku kejut drone, kan gejak ku takut drone. Maka apabila kita yang dua-dua malaikatnya marrabbuka, maka dijawab dengan lidah yang fasih. Dengan etika yang sahih Allahu Rabbi Allah adalah Tuhanku. Mio kita yang lima malaikat man nabiyuka sawa nabi kata dijawab dengan lidah yang fasih
ini ke yang saya Muhammadun Nabi, Muhammad adalah Nabi lu. Gue pernah oleh orang sunat talqinnya. Tetapi orang dijawab adalah dengan ilmu dan makrifah wa taala. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur bagaikan KTP di dalam nanggro yang keruh. Umpama haji kan bibit. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir yang ibarat daripada KTP dalam nanggro komplit. Tajak-jak berangkaho na sweeping. Ati sweeping itanya na KTP pak. Nah, ikalan KTP, ikalan Pak Muka katanya, bukan orang yang dicari. Berangkat gitu. Nah KTP Pak, ahana, yang musigal nata juga ahana, yang durdung Pak Muka, kedih dalam teput, terpeh terpoh, jadi juga patah-patah. Gara-gara ahana KTP. Orang dalam buku gedanya ngeli malaikat, nah orang yang ahana gedanya ngeli malaikat. Nah orang yang gedanya kemungkinan dua macam. Mungkin pertama dia kejauhan, mungkin yang kedua hanjir kejauhan. Menyediakan kejauhan selamat, hanjir kejauhan yang mulai detiknya merasakan azab sampai tinggal dalam neraka. Kuburannya mi dan ayah para bunda sekalian, tempat transit, kuburan tempat piuh sementara, tempat piuh sementara menuju surga atau tempat piuh sementara menuju neraka. Kuburannya mi dan ayah para bunda sekalian, raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran, kebun surga atau lubang neraka. Kuburannya kebun surga, dari surga tengah pintu ke dalam kubur gede. Dinginnya surga, wangian bau apa wanginya bau surga, kita meng dalam kubur gede. Gedayo taduk dalam kubur, dang tatameng dalam surga. Hana kate trip di dalam kubur. Munya kuburan gedayo naudzubillah, lubang daripada neraka. Dari neraka pihak pintu ke dalam kubur. Panasnya neraka tamam ke dalam kubur. Hara-hara dalam neraka bisa dengar itu dalam kubur. Gejolaknya neraka juga bisa dengar itu dalam. Tadinya mentang su neraka putih ya surah tabugah roy. Apalagi takalen dan kita yang terasakan namun. Nyan dua macam kubur. Tempat transit menuju surga atau tempat transit menuju neraka. Kuburannya kebun surga atau kuburannya lubang neraka. Munya orang yang hana getanya nyan berarti kuburan getnya raudhatun min riyadil jannah, kebun surga. So orang yang hana getanya orang merempak meninggai malam Jumat atau roh Jumat aman daripada fitnah kubur berdasarkan hadis Nabi. Alaiyan orang yang merempak pahala syahid, orang mati dengan dia minta ilmu, anu ijabir ke hidayah meninggal yang anaknya syahid aman daripada fitnah kubur. Anak kita yang lima malaikat marrafuqah kuburan raudhatun min riyadil jannah, kebun surga. Atau anu iwa hidayah karena kabih belanja, ia minta belanja, rencana wate karena belanja ini salam ke hidayah meninggai naik kampung anunya mentengkeun muta'alim, orang yang sedang menuntut ilmu merempak pahala syahid aman daripada fitnah kubur. Idro nema nejak dari rumah rencana kena ia buat bak jalan rubah Honda meninggai pahala syahid. Tengah duduk dalam majlis ilmu meninggai pahala syahid. Nuwo dah minta ilmu meninggai pahala syahid. Aman daripada fitnah kubur. Kuburan drone adalah kebun daripada kebun surga.
Menyokah katanya, menyajak terjawab aman. Pajan baru dia terjawab. Apabila dalam udip katanya taturi Allah. Marrabuka so Tuhanka. Jawaban dia Allah Rabbi, Allah Tuhan lu. Karena wate udip makrifah. Makrifah wate udip ati sehat. Bedanya man nabiyuka. So Nabi kata Muhammad. Pakai naruh terjawab Muhammad. Karena dalam udip kita tak ikut syariat Nabi Muhammad. Karena dalam udipnya kita tak pegat Nabi Muhammadnya sebagai ikutan dan panutan kita. Kita yang man imam kasawa imam kata. Jawaban dia Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an imam lu. Pakai roh jawabnya sebab memang dalam udip kita tak imun dengan Al-Qur'an. Apabila Al-Quran perintah kita berangkat. Al-Quran malah mengatakan jangan, maka kita berhenti. Mundur kata Al-Quran, maka jika kita translate lagi perintah dalam Al-Quran munan tak buat bagi kita mengimam dengan Al-Quran. Oh ini hana jiat wa Al-Quran, hana kudu mana Al-Quran, kudu bagainya oleh para ulama, kadusut oleh para ulama dari Al-Quran dari hadis, dikumpulkan di dalam sebuah kitab. Ilmunya yang disampaikan kepada kita yang nya tak kubut, yang kan tak tinggalkan, yang jid tak kubut, yang hanjid tak tinggalkan. Berarti kita kata minum dengan Al-Quran. Kita yang bagainya man ikhwanuka saudara kata. Jawaban ji muslimin wal muslimat, urang Islam inam dan agam. Pajan baru tajawab muslimin dan muslimannya sebagai saudara lu. Apabila dalam udipnya kita menyelamatkan dan mengamankan orang lain. Kita yang lihat sahabat, man al muslim ya Rasulullah, manil muslim ya Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang dikatakan dengan orang Islam? Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Urang yang selamatlah urang Islam yang lain dari lidahji dan dari jarawaji. Selamat gop dari lidah kita. Selamat gop dari jarawa kita. Artinya itu lidah kitanya tidak membinasakan orang lain. Lidah kitanya tidak menzalimi orang lain. Hana ta fitnah gop, hana ta caci gop, hana ta dalim gop. Yang berarti lidah selamat gop lidah kita. Jaro kekuatan yang napa kitanya tidak membuat orang lain mudarat. Nyan wadanya baru bukan kitanya muslim yang sebenarnya. So, orang yang beriman, orang yang aman, orang yang lain, jiwa orang lain, harta orang lain aman dari kita. Hana binasa jiwa orang lain dengan sebab kita. Hana binasa harta orang lain gara-gara kita. Nyan orang yang beriman. Nyan menyemunan taudik. Kekuatan yang nabak kita. Pemikiran yang nabak kita. Hana mendalimi orang lain. Baru tajawab al muslimun wal muslimat wal mu'minun wal mu'minat ikhwani. Urang Islam agam, urang Islam inang, urang mukmin agam, urang mukmin inang nyan adalah saudara. Nyan wate ka mampu tajawab atrai mandung. Maka kitanya di dalam kubunya lebih mangat daripada taib di atih hotel yang termahal di dunia. Kita yang dalam kubunya lebih mangat daripada pengantin baru. Tapi punya hana han selamat dalam kubur. Bahkan han selamat dalam kubur karena wate tauhid ati kita nyawa sakit. Yang gejit ini hai ayah, wahai para pemuda, lebih-lebih kita nyawa yang ka dewasa, kita nyawa yang ka usia luhur, rajinlah datang ke majelis taklim. Urang inang yang galom jak bak beut ngejak beut.
si jam, 2 jam dalam seminggu. Tak pergunakanlah faham untuk bersyukur nikmat Allah 2 jam dalam seminggu. Wahai ayah, wahai rakan-rakan lu, wahai para pemuda, gua yang kabrathat, si jam kedua, dia semayang maghrib sampai semayang isya, ino di belakang. Putra yang kahek that kedua tok tak dengar ilmu. Sohek ngan tajak ublang, mulai bengak sampai suput urau, tarempok peng hirtu ribe rupiah. Padahal dia maghrib, kaita mengwatai istirahat, tak dua fiat. Ino dalam lasah tak dengar ilmu. Nabi mengatakan, hudur majlisil alim afdalu min salati alfi rakatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janadatin. Datang ke majelis orang alim lebih baik, lebih afdal. Afdaliyah dikendaki kepada sunniyah, lebih pahala daripada tak semayang sunat diri rakaat. Tak tamah tayak kunjung siri bedo sakit, tak tamah tak hadiri siri beboh jenazah, tak duduk di samping siri beboh jenazah berpikir tentang kematian. Heboh macam ibadatnya menghadiri jenazah, menjemuk orang sakit, semayang siri rakaat. Tak tamah lehnya, tak banding dengan pahala datang ke majelis ilmu sore pahala. Nabi mengatakan lebih raya pahala datang ke majelis ilmu. Netanya oleh sahabat, kalau pahala dengan baca Al-Quran ya Rasulullah. Netanya oleh Nabi bak para sahabat, ikna manfaat orang baca Quran tanpa ilmu. Artinya orang yang hana ilmu, kandungan yang na dalam Al-Quran ini hana bisa ambil manfaat. Hana gitu dua putra yang na dalam Al-Quran, hana segejok manfaat. Sekalipun diri membaca Al-Quran asalkan benar, itu adalah ibadah. Sebab Al-Qurannya dengan semata-mata tak baca akhir itu kaji ibadat. Ku arti yang hana tersebut tetap jadi ibadat. Tetapi untuk jauh manfaat dalam Al-Quran, hukum yang ada dalam Al-Quran, olehnya mengerti kisah yang ada dalam Al-Quran, mengerti janji rahmat, janji siksa yang dalam Al-Quran, yang harus dengan ilmu pengetahuan. Maka termasuk baca Al-Quran lebih rai fala bukan datang ke majelis ilmu. Ngejit mak dror yang ka 40 waktu apalagi kali 50. Han na semayang sunat 13 rakaat. Han na semayang sunat 100 rakaat. Han 10 rakaat. Gelantonya ngejak 4 yang nama majelis. I kampung dror di Melaka dror na seminggu 3 ngejak. I kampung tetangga katanya na seminggu 3. Pegah ban anak kaitan lung ya aku Melaka pulat. Buat mak, lung kena yak buat ni. Gelanto lung semayang sunat. Haik lung semayang sunat. Ati dia buat untuk nak kacau lung dia. Honda orangnya dua-dua bos apa rumah. Faedah Hondanya menyekan tu tajak-jak. Nah pengajian di masjid, dia semayang maghrib. Semayang maghrib ideh masjid. Dia semayang maghrib 2 siat. Dengar ilmu pengetahuan. Walaupun dengar tirana doanya, tetap nafalah. Terus waktu semayang isya, dia azan isya. Dia semayang isya berjamaah. Dia semayang isya nawa. Di tengah si kurang katuk ke dia rumah lo. Karena fala lebih lu daripada semayang sunat 13 rakaat. Lebih lu daripada niat kunjung 13 rakaat. Lebih lu daripada berfikir tentang kematian di 1000 jenazah. Lain haid abu. Ade kita makin beli. Olehnya pahala kebaikan kita yang semakin jai. Pahalanya akan menutup dosa. Tinggal dia nak berapa perbandingan mak watewro akhirat abang-abang sekalian. Dosa. Ia tiada dosanya bertimpa dengan pahala. Monya pahala lebih rayuk daripada dosa, maka tamang surga. Wate getimpa pahala, han abeh tutup dosa. Karena pahala kita yang ubud, maka tamang di dalam neraka. Semakin lu tak hadiri majlis taklim, semakin jai pahala.
Olehnya pahalanya akan menggugurkan, akan menutup dosa. Dosanya adalah ibarat geratan bagi hati kita. Semakin le kebaikan, semakin dulu noda hati kita. Semakin dulu geratan yang nak hati kita. Semakin dulu geratan, semakin dipuakan terang hati kita. Dan semakin terbuka hati kita untuk melihat kebaikan-kebaikan. Tanpa ilmu pengetahuan, jangan harap ada kebaikan. Draw rumah ben harap kebaikan ba anu apabila anu ana ilmu. Draw ayah ben harap kebaikan anu apabila anu ana diberikan ilmu. Seorang suami jangan mengharap istrinya baik apabila tidak diberikan ilmu. Seorang istri jangan mengharap suaminya baik apabila suaminya tidak ada ilmu pengetahuan. Nyan sumber segala kebaikan. Ilmu sumber segala kebaikan. Kejahilan adalah sumber segala kejahatan. Maka Lum sangat menyarankan kepada mak yang muda-muda, ayah yang muda-muda, ngesemiki tipu, putra tipu, anu drone wujudkan yang taat kepada Allah dan hormat terhadap dua orang tua. Si kurung-kurung ni ke anak drone beglah ilmu fardu ini. Punya taman SD ni ajuk dalam daya. Hidup dalam daya 6 tahun. Nah daya huranyo yang kamu adalah anak payah jak tikula ibdibit ijazah oleh Kementerian Agama. Anak miat taman SD ni ajuk pak daya mu adalah letun hidup dalam daya ibi ijazah setingkat SMP berlaku bahasa boh Indonesia. Hidup letun tu 6 tahun hidup dalam daya itu ijazah setingkat SMA berlaku seluruh Indonesia. Hana payah hijai kulan. Letun hidup 6 tahun hidup dalam daya. InsyaAllah anu drone gelah ilmu farduin. Ijazah 2 unkana. Gelah gelah ilmu farduin. Ini jak merantau silahkan. Kena jak Medan silahkan. Kena jak Malaysia silahkan. Kebaikan yang dihubut drone urang syik mendapatkan pahala. Kejahatan yang dihubut hanalim urusan dengan budaya. Tapi bila mana ilmu pengetahuannya hana tabi, maka kebaikan dan kejahatan yang dihubutnya akan berakibat kepada kita yang mak dan kita yang ayah. Mi dan ayah, para pemuda dan para remaja sekalian, dakwah yang nabawa maulid hanyalah sebagai ajakan. Ajakan untuk mengajak kepada kebaikan. Ajakan untuk mengajak kepada majelis-majelis ilmu yang kebebut kita yang tak perbaiki diri itu hanyalah dengan pengajian ilmu guna ibadat guna ingat ke Allah Taala betul insyaallah udip kita yang akan get udip di dalam dunia yang akan tenang uro akhirat sehingga akan bahagia karena kalau kita yang ulang yang teratur agama. Tapi bila udip tentunya hana ilmu, yang pasti hana ibadat. Monya hana ibadat, berangkat sawajid, hana tenang. Hana harta bak kita yang udung Islam ni, lebih jai harta bak Yahudi. Salah hero Yahudi yang paling jangan jai harta adalah Bill Gates. Bill Gates yang watai kalen, anu miat mutat koran bak bandara. Karena hana pengbicah, ijo koran ke Bill Gates. Iakui Bill Gates udah kayaknya bahwa anak miat mukat korannya lebih tenang, lebih bahagia udip ketimbang daripada jih yang punya harta sangat banyak. Kita meng dalam urang yang terkaya di dunia. Fir'aun banyak harta, tapi udip jih anak tenang. Karun banyak harta, tapi udip jih anak tenang. Apalah harta yang kita miliki? Paling-paling tanah belang paduk nalih lampuh na paduk boh na toko kadang musaboh dua sementara kita yang hana tapiuh-piuh tamita hana tapiuh-piuh tamita. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ketenangan tanpa ibadah? Tidak mungkin. Orang yang terkaya di dunia hanya rempukan ketenangan apalagi gede. Maka carilah ketenangan bizikrillah dengan beribadat kepada Allah. Beribadatlah kepada Allah dengan ilmu.
maka dengan sendirinya kita yo yang hana mukili taduk alam daya, kita yo anak muda hana mukili duk alam daya hadir majlis nan. Tayo yang kadua-dua hana mukili taduk alam daya tak buat secara rutin hadir bang majlis nan. Mudah-mudahan kita yo diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Mudah-mudahan kita yo tak pegat perayaan Maulid Nabi. Kenlah sebuah seremonial, kenlah sebuah hura-hura. Tetapi benar-benar kita mengharap dan mendoakan kepada Allah dengan perantaraan tarayakan oleh Nabi-Nya, benabi hidayah kita oleh Allah dan benabi taufik kita oleh Allah. Benar-benar oleh Allah yang betul, yang salahnya salah, dan yang kedua benabi kekuatan untuk kita membuat apa yang betul dan untuk kita tinggalkan apa yang salah. Drone mak yang karame dalam pengajian, kurame ju pakat-pakatnya, bujit kagen kebaikan. Urang agam yang dalam nejak dalam pengajian, nejak. Ya. Nejak untuk husnul khatimah, untuk akhir kita yang lebih baik. Awal kita yang hitam hana masalah. Yang penting akhir je bubeh. Awal kita yang kelabe ya, hana pukul. Yang penting akhirnya putih. Awal katanya bro, hana masalah. Yang penting akhirnya buget. Alangkah idolanya, alangkah baiknya. Dari awal putih sampai akhir putih. Dari awal get sampai akhir get. Dari awal kita nyotaan sampai akhir kita nyotaan. Tetapi pilihan dan gedi ba awal hitam bubube ba akhir. Dan tergedi ba'awai kita yang maksiat bujit kurang yang taubat ba'akhi. Dan tergedi awai kita yang buruk ba'akhi bujit kita yang kepada urut yang husnul khatimah. Mi dan ayah, abang-abang yang tuan sekalian, perubahan sangat drastis terjadi. Alhamdulillah di dia rezeki kaduri mantap lagi. Tapi rezeki dakwah atau ceramah-ceramah juga nampak perbedaan. Monya di luar daripada video yang mendakwah kadang-kadang nali. Kadang-kadang orang juga tahu dakwahnya dengan pengajian. Menyahana kaku hauri tagai buat orang. Mesti baklung ide sendiri. Lihat lu puak lu sah bompong. Na dakwah lihat lu malam lihat lu bompong. 20 malam na dakwah mulai menyena juga urunya yang ke tausiah dan pengajian mukhauri hotel di dia manteng na rata kampung dakwah. Tapi segi urang jabat dakwah juga akan nampak perbedaan. Ya, kalau perbedaan nyok ateu ke berat laju-laju menyak tanya berat laju-laju kita nyon nikmat Allah pun akan cukup laju. Maka salah satunya cara untuk terbentengi generasi kita hanya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu mak mulai pulung dakwah tun di gunung Pulhe. Intiji berbicara mengajak orang untuk berilmu sampai royo. Beranggap pun apakah umur kenan ke ilmu. Pakat memangnya sumber kebaikan. Dan tarkut ta'allum minal kabair. Tidak mencari ilmu farduin itu adalah bahagian daripada dosa besar. Habis-habis kita berkekalan dalam dosa besar. Pakiban, wate nyawang kena dibet dalam badan. Pakiban, wate dalam tubuh. Pakiban, wate bak siratal mustaqim. Dan gampung kita. Tempat akhir kita. Yang seharusnya gampung urang mukmin adalah syurga, nerakanya adalah gampung urang kafir. Tak berangkat dari sulbi si agam, tak singgah dalam rahim mak. Dari rahim mak tak tren kena alam dunia. Dari alam dunia tahu ke alam barzah. Dari alam barzah tak berangkat ke mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal. Dari mahsyar wala gampung. Ya gitulah dalam kitab. Dah gampung dua boh, surga saboh, neraka saboh. Surga gampung urang mukmin, neraka gampung urang kafir.
Semoga kaum ayah, para pemuda yang di sini malamnya, yang di dalam kampungnya khususnya, umumnya seluruh wilayah, berterus dalam hidayah Allah dan berterus di dalam taufik Allah. Hidayah itu selalu dicurahkan, taufik itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya tidak ada manusia yang sampai kepada kebaikan tanpa hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Walau tubuhnya sehat, walau tubuhnya kuat, tapi dia tidak sanggup melakukan sekecil apapun kebaikan apabila tidak ada taufik. Nyan hagai haba yang nabal tuan malamnya. Terjemahan ayat, terjemahan hadis, terjemahan kitab yang kalian baca dipastikan ilmu. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui dan supaya ilmu yang karena bagiannya